selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amerika untuk semuanya yang hadir di sini. Saya akan sedikit sharing-sharing gitu ya tentang empowering STEM education with mathematical modeling. Karena riset fokus saya di PhD ini itu adalah tentang STEM education dan juga mathematical modeling. Oke, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan ini dulu ya, online presentations pada hari ini. Yang pertama itu tentang academic journey saya, dan yang kedua itu tentang research background dan juga teaching experience saya selama beberapa tahun terakhir ini. Dan sebelum saya membahas tentang riset yang telah saya lakukan dan juga apa yang akan saya lakukan gitu ya selama program PhD di sini, saya coba akan sedikit menginformasikan gitu tentang theoretical framework integrated STEM education dan juga mathematical modeling in education. Karena mungkin banyak definisi gitu ya, oke saya coba samakan persepsi dulu tentang apa yang saya kaji di penelitian saya ini. Oke, nah mungkin sedikit cerita ya. Ya, nama saya Dayat Hidayat, asal saya sebenarnya dari Cilegon, Banten. Jadi, academic experience saya, yang pertama saya satu tahun 2010 sampai 2014 di Pendidikan Matematika Universitas Sudara Ageng Tirtayasa di Banten. Lalu tahun 2015 sampai tahun 2017 saya lanjut S2 Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dan setahun berikutnya, tahun 2016, alhamdulillah saya mendapat beasiswa LPDP untuk melanjutkan S2 Matematika di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus, saya lulus di S2 itu tahun 2018. Nah, saat itu juga ada pembukaan CPNS untuk dosen. Dan akhirnya saya melamar dan tes di tahun 2018 itu pada formasi dosen pendidikan matematika di S1 Universitas Negeri Surabaya. Dan Alhamdulillah 2019 saya mendapatkan kesempatan menjadi dosen CPNS di UNESA sampai saat ini. Dan tahun berikutnya 2020, Alhamdulillah juga saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi instruktur gitu ya atau pengajar untuk SAT, JARI dan juga GMAT di Kaplan Edubak Indonesia. Dan mungkin Bapak Ibu semua di sini tahu ya bahwa SAT, JARI, GMAT salah satu tes untuk melanjutkan studi di Amerika baik S1 maupun graduate atau S2 E3. Nah, dan tahun 2024, saya memulai PhD program saya di Mathematics Education, Purdue University, Amerika Serikat, dengan bantuan beasiswa LPDP. Nah, ini adalah academic dan professional experience saya selama beberapa tahun terakhir. Lalu bagaimana tentang riset background dan juga teaching experience? Ini sedikit saja ya untuk align terhadap apa yang saya lakukan saat ini. Yang pertama, bachelor degree saya di Mathematics Education itu studi akhir saya itu membahas tentang bagaimana problem based learning itu dapat meningkatkan problem solving skill dan juga self efficacy. Jadi penelitian yang saya lakukan di S1 ini itu adalah kuasi eksperimental membahas bagaimana PBL itu dapat meningkatkan problem solving dan juga self efficacy. Yang kedua di master degree saya di Mathematics Education di UPI saya melakukan penelitian tentang rigorous mathematical thinking. Ini adalah approach yang base-nya itu ke teori psychological tools dari Vygotsky dan juga teori mediated learning dari Feuerstein. Nah, di sini saya membahas bagaimana RMT itu dapat meningkatkan kreatif dan juga critical thinking siswa dalam memecahkan masalah dunia nyata ya atau real world problem. Nah, di tahun 2016 ini pertama kali saya berkenalan dengan pemodelan matematika. Jadi saya ambil S2 matematika di ITB waktu itu dan konsentrasi saya itu adalah applied mathematics konsentrasinya atau lebih fokus kepada biomathematics. Nah, di S2 ITB ini, di Applied Mathematics ini, saya mulai memahami pemodelan matematika dan mulai menyukai gitu ya. Oh, ternyata saya sangat into gitu, sangat begitu tertarik dengan Applied Mathematics, fokus ke mathematical modeling. Nah, riset saya di S2 waktu itu saya membahas tentang mathematical modeling. Jadi extended model. Jadi sudah ada existing mathematical modeling tentang imun response terhadap dengue virus. Nah, di sini saya melihat hubungan gitu ya dan juga mempelajari bagaimana imun respon itu dapat membantu gitu ya menanggulangi dengue virus. Jadi
memahami apa immune response gitu ya, ada humoral, ada cellular immune response, dan bagaimana mengembangkan model matematika untuk mendeskripsikan ya fenomena dengue virus yang ada dalam tubuh manusia. Nah, di sini pun di S2 ini saya juga membahas tentang mempelajari juga tentang population model atau ecological modeling gitu ya. Ada growth model, logistic model, predator and prey model gitu. Dan juga epidemiological model dan juga spread diseases atau mungkin beberapa dari Bapak Ibu di sini atau Anda semua mengetahui tentang SVR model dan juga SAER model. Nah, setelah lulus, saya menjadi dosen 5 tahun. Experience saya sebagai faculty member di Universitas Negeri Surabaya di Indonesia. Di sana, home base saya di pendidikan matematika. Saya bekerja dekat dengan pre-service teachers gitu ya, atau mahasiswa calon guru untuk mathematics education. Nah, di sini juga saya mengampu beberapa mata kuliah seperti mathematical modeling, calculus, linear algebra, linear differential equations, dan juga STEM education. Oke, itu singkat tentang riset background saya dan juga teaching experiences. Oke, nah sebelum saya membahas tentang riset saya, mungkin ada baiknya kita membahas dulu tentang apa sih integrated STEM education dan mathematical modeling gitu ya, biar satu persepsi dan juga Anda memahami perspektif saya dalam STEM education dan mathematical modeling ini. Nah, berbeda halnya dengan mungkin beberapa presentasi Mind STEM kasih sebelumnya yang fokusnya adalah ke workforce, ke engineering gitu ya. Tapi di sini integrated STEM saya maksud ini adalah dalam konteks pendidikan ya, dan juga mathematical modeling di sini dalam konteks pendidikan. Jadi bagaimana integrated STEM education ini dapat masuk ke dalam ranah pendidikan gitu ya, untuk mengajarkan beberapa disiplin ilmu seperti mathematics, science gitu ya, engineering ataupun teknologi. Oke, nah, tentang framework, sebenarnya banyak gitu ya framework yang telah dipropose dalam integrated STEM education ini, tapi ada dua yang saya tunjuk di sini. Jadi yang pertama itu adalah ada descriptive framework dari National Research Council ya, dan juga National Academy of Engineering dari United States. Nah, di framework ini menjelaskan bagaimana integrated STEM education itu dapat dilakukan di sekolah gitu ya. Ada beberapa 4 poin utama di sini. Yang pertama adalah goals, nature and scope of integrations, ada outcomes, dan juga ada implementations. Nah, goalnya sendiri, apa sih integrated STEM education ini gitu ya? Nah, karena kita mengetahui bahwa banyaknya demand ya terhadap ahli-ahli di bidang STEM gitu ya, dan adanya kekurangan atau lack of the expert in STEM ini. Jadi education banyak apa namanya direkomendasikan untuk mengintegrasikan STEM dalam pembelajarannya. Salah satu goalnya adalah STEM literacy, bagaimana student dapat memahami atau aware gitu terhadap disiplin ilmu mathematics, STEM, engineering, teknologi di dalam fenomena dunia nyata yang ada di sekitarnya gitu. Lalu juga ada 21st century competencies, ada time workforce readiness, interest and engagement, dan juga ada making connections. Dan goal ini juga ada goal untuk student dan juga untuk educators. Nah, yang kedua ada nature of scope of integrations. Jadi di sini dijelaskan type of STEM connections. Jadi ada content integration, ada context integration, bagaimana mengintegrasikannya gitu ya. Lalu juga kapan mengintegrasikan, itu juga dijelaskan di sini. Ada outcomes, ini yang lebih measurable, dan juga ada implementation. Implementation di sini lebih berkaitan tentang standar. Jadi kita masing-masing disiplin memiliki standar gitu ya. Ada standar konten, ada standar praktis, dan bagaimana kita bisa mengintegrasikan standar tersebut ke dalam pembelajaran yang ada di sekolah, bagaimana asesmennya, nah itu dibahas di implementations. Dan juga support untuk pendidik baik in-service teachers maupun pre-service teachers dalam melakukan integrasi tersebut. Yang kedua, ini ada framework dari, kalau nggak salah dari Singapura gitu ya, ini lebih aplikatif, bagaimana mereka menghubungkan ya STEM integrated STEM framework ini atau yang dikenal dengan STEM Quartet ini dengan problem. Jadi rata-rata di STEM integration itu problem itu adalah center atau utamanya gitu ya. Jadi diawali dengan problem dan itu adalah authentic dan real world, dan di framework ini itu dibalut dengan problem solving process. Kalau Anda lihat di sini ada identify problem, understanding problem, formulating. Nah, ini adalah problem solving prosesnya. Dan di framework ini itu juga dijelaskan bagaimana koneksi itu berlangsung. Ada level of connections-nya. Nah,
Karena memang dalam integrasi STEM ini ada yang menganggap bahwa integrasi itu harus 4 disiplin ilmu gitu ya, ada juga menganggap 2 atau lebih gitu. Dan level connection-nya pun itu bergantung dari masalah yang diangkat. Bisa jadi science itu lebih dominan, bisa jadi engineering yang dominan gitu ya. Bisa jadi hubungan antara science dan juga teknologi itu yang lebih dominan. Jadi ini bergantung pada konteks dan juga konten yang diberikan pada integrasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah nature of discipline within STEM field. Dan sebelum kita mengintegrasikan, itu memang baiknya adalah memahami apa sih nature dari disiplin ilmu masing-masing gitu. Ada science, technology, engineering, dan mathematics. Nah, science di sini utamanya itu adalah investigating and explaining causal relationship and mechanism underlying natural phenomena. Jadi yang diutamakan di science ini adalah mempromosikan scientific inquiry. Apa sih hubungannya gitu ya? Bagaimana generalisasi relationship dari beberapa fenomena. Nah, itu tentang science. Kalau teknologi itu saya mengacu pada beberapa referensi ya. Ada National Research Council dan juga ada NCTM 2000 gitu ya. Itu yang membahas tentang mathematics juga. Di teknologi di sini itu sebenarnya hubungan dengan produk, proses, dan juga sistem. Jadi teknologi dapat dianggap sebagai produk, hasil dari produk STEM tersebut, atau bisa juga sebagai suatu proses atau alat gitu ya untuk menghasilkan produk yang lain. Dan teknologi ini itu selalu berkembang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah engineering. Engineering di STEM integrated ini itu fokusnya kepada designing. Karena karakteristik dari engineering itu adalah process of designing the human-made world, meaning the systematic practice of design to achieve solution to particular human problem. Jadi engineering ini digunakan untuk mendesain suatu solusi gitu ya berdasarkan problemnya. Jadi problem itu kan ada constraint, ada juga beberapa goals gitu ya yang ingin dicapai. Nah, engineering itu adalah trades off between constraint dan juga goals. Nah, yang terakhir itu adalah mathematics. Mathematics, as we know, itu sebagai study of patterns, relationships, structure, and chain based on logical reasoning. Nah, di sini mathematics sangat berkaitan erat dengan integrated STEM. Kenapa? Karena dapat membantu dalam menganalisa gitu ya, dalam membantu dalam hal computational. Karena tanpa matematika terkadang solusi itu bisa bersifat trial and error ya atau bersifat coba-coba. Tapi ketika kita punya struktur, kita punya relationship itu ya dan menggunakan mathematics, maka solusi tersebut akan lebih efektif dan juga akan dapat lebih tepat sasaran. Nah, ada 7 karakteristik dari integrated STEM, ya, menurut Ulrich di sini. Yang pertama adalah fokus on real world problems. Dan real world problem ini, itu adalah real world problem yang autentik untuk diintegrated di pendidikan, ya. Kenapa autentik? Karena di sini siswa memerlukan pengetahuannya atau pengalamannya terhadap konteks tersebut gitu. Jadi ketika konteksnya tidak autentik, maka akan sulit untuk siswa untuk bisa melakukan apa ya, reasoning gitu ya atau melakukan understanding terhadap konteks tersebut. Yang kedua, engagement in engineering design, lalu juga ada konteks integrations, ada content integrations, dan juga ada engagement in authentic STEM practice, ada 21st century skills gitu ya, critical thinking, dan juga kreatif, dan juga beberapa 21st century skill lainnya. Dan ini juga bisa sebagai mempromosikan STEM career. Jadi rata-rata integrated STEM, terutama di United States, itu juga mempromosikan STEM career kepada siswa-siswa yang ada di sekolah gitu ya. Nah, bagaimana STEM career tersebut memerlukan knowledge yang ada di mathematics, yang ada di science gitu ya, yang semuanya itu juga diajarkan di sekolah. Oke, selanjutnya tentang mathematical modeling. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya mengenal mathematical modeling itu di S2 saya waktu itu saat saya melakukan studi gitu ya. Dan tahun 2021 itu saya mengenal ada satu asosiasi yang juga fokus terhadap pemodelan matematika di education. Nah, itu saya sangat senang sekali waktu itu ya. Karena waktu saya S2, saya juga berpikir bahwa, oh, mathematical modeling ini sebenarnya menarik loh untuk diajarkan gitu ya di sekolah, karena berhubungan juga dengan disiplin ilmu yang lain. Bayangkan waktu saya di S2, saya membahas atau membaca gitu ya, buku yang cukup tebal tentang ensiklopedia imun response untuk memahami model tersebut, untuk bisa mengextend model tersebut. Nah, itu menurut saya hal yang menarik gitu karena kita bisa menghubungkan antara mathematics content dengan konteks dunia nyata yang ada. Nah, sebenarnya apa sih mathematical modeling di sini gitu ya?
Nah, mathematical modeling di education ini itu didefinisikan sebagai suatu proses. Dia cyclical proses, ya. Ini sebenarnya hampir sama juga di yang di applied mathematics juga gitu ya. Jadi ada cyclical proses yang memang semuanya berawal dari real situation atau real problem dari dunia nyata. Jadi yang pertama adalah real situation dulu. Nah, fokus utamanya authentic real situation atau problem tersebut. Nah, dari authentic itu, langkah pertama adalah siswa memahami konteksnya, ya. Dan karena sifat dari real situation atau real problem itu adalah messy gitu ya, banyak faktornya dan juga banyak beberapa hubungan-hubungan. Nah, di sini kita memilah mana informasi yang relevan, mana informasi yang tidak, mana yang ingin kita fokuskan, mana yang tidak gitu ya. Di sini dengan menghasilkan situation model. Nah, situation model ini adalah model gambaran awal gitu ya yang berhubungan juga dengan experience kita tentang perspektif kita terhadap konteks yang ada. Nah, setelah memahami dan memilah gitu ya, selanjutnya kita simplifying atau structuring. Nah, simplifying dan structuring ini itu lebih kepada bagaimana kita juga bisa memberikan asumsi gitu ya. Dan juga dari memilah apa konteks yang ada di science atau ada di mathematics. Nah, kita bisa melakukan asumsi untuk simplifikasi kompleksitas dari problem tersebut. Nah, yang ketiga, nah ini juga yang banyak sekali dibicarakan itu adalah mathematicsing proses. Nah, mathematicsing ini adalah bagaimana kita bisa mentransform, merepresentasikan kualitatif variabel yang ada di dunia nyata itu ke mathematical word. Jadi ada real word, sebelah kiri ada mathematical word. Ini adalah bridging-nya, mathematicsing itu. Jadi bagaimana kita bisa men-set atau mendefine variabel untuk merepresentasikan kualitatif variabel yang ada di dunia nyata. Nah, setelah kita mendapatkan mathematical model problem, nah tentu kita ingin menyelesaikannya menggunakan prinsip, struktur, dan juga ya formula-formula ataupun hubungan yang ada di mathematics. Nah, untuk mendapatkan solusinya. Bisa computational ya atau dengan bantuan teknologi itu juga bisa. Nah, setelah mendapatkan hasil, baru setelah itu menginterpretasikan hasil tersebut kembali ke dunia nyata. Nah, dalam sekolah itu kadang hanya berfokus pada hasil yang ada di mathematics dan tidak menginterpretasikan. Tapi di sini di mathematical modeling itu fokusnya adalah bagaimana bisa mengimplementasikan hasil matematik itu juga ke dalam dunia nyata, gitu ya. Apa sih konsekuensinya, apa relevansinya terhadap problem yang ada. Nah, barulah proses interpreting itu dilanjutkan dengan validation gitu ya, dan jika memang ada kekurangan atau ada yang ingin dikembangkan itu juga bisa melakukan iterasi proses ya untuk mengkonstruksi kembali model tersebut. Jika memang sudah cukup, baru mereport atau mengekspos. Nah, ini adalah diagrammatic modeling proses cukup banyak yang telah mempromosikan ya, tapi sebagian besar itu prinsipnya hampir sama dan mungkin Anda semua bisa mencari referensi gitu ya tentang diagrammatic modeling proses yang ada. Ini historical development-nya mungkin saya skip saja, tapi saya ingin apa namanya menekankan bahwa mathematical modeling di education itu bukanlah hal yang baru gitu ya, bahwa teaching mathematical modeling sudah dari tahun 1907 bahkan di 1968 dan 1986 itu sudah ada implementasinya bagaimana mathematical modeling dapat diintegrasikan di pendidikan gitu ya. Bahkan secara formal di ICNIS tadi tentang application and modeling itu dilakukan diskusi gitu ya, bagaimana sih mathematical modeling dan perspektifnya itu dapat diintegrasikan di pendidikan matematika. Ini Mathematical Modeling Society, mungkin untuk beberapa kalian yang memang fokus di mathematical modeling ya, di ininya, di institusinya itu juga dapat follow beberapa society ini. Ada ICMA, ini fokus, ini researcher dan juga dosen yang fokus untuk melakukan riset di bidang pemodelan matematika khususnya di pendidikan gitu ya. COMEP juga ini di pendidikan, ada SIAM yang lebih fokus ke applied mathematics di US ini gitu ya, dan juga eh, asosiasi ini kadang memberikan apa namanya ya, mengadakan konferensi gitu ya 2 tahunan atau setahunan. Ada beberapa different perspektif di mathematical modeling. Ini bergantung terhadap
goal ya, apa goalsnya. Goalsnya itu apa dan juga task karakteristik dalam modeling tersebut. Ada yang fokus modelingnya untuk solving real world problems gitu ya, atau kita bicara tentang realistic perspective. Atau ada fokusnya untuk mengajarkan konten mathematics gitu ya, atau menganalisis kognitif proses yang ada di mathematical modeling di sekolah. Atau kita bicara tentang kognitif perspektif. Ada yang lebih kepada understanding social phenomena gitu ya atau surrounding world itu tentang socio-critical perspective. Jadi ini hanya beberapa perspektif yang ada di pemodelan matematika di pendidikan bergantung pada task karakteristik dan juga goal-nya itu apa yang diajukan oleh mathematics teacher educators atau guru di sekolah. Nah, dari kriteria sendiri, jika kalian ingin mengintegrasikan gitu ya, modeling di pendidikan, ada 4 kriteria yang umum. Yang pertama ada authentic connection to reality, ada openness, ada model development, ada juga complexity. Nah, data in modeling task itu juga terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang disebut superfluous data, ada missing data, ada inconsistent data, ada matching data. Nah, beda halnya dengan apa namanya ya tugas matematika yang ada di textbook yang mungkin ya ada informasi yang dibutuhkan itu semuanya diberikan gitu ya. Dan juga siswa mengerjakan soal tersebut itu cukup dengan melakukan komputasi gitu ya atau kalkulasi terhadap variabel atau parameter yang telah diberikan. Nah, tapi kalau di modeling itu ada yang namanya superfluous data. Jadi terkadang di konteks itu kita berikan data yang berlebih gitu ya. Sehingga apa? Sehingga siswa dapat mengetahui mana relevan, mana irrelevant information yang dia bisa gunakan untuk menjawab atau merumuskan solusi. Ada missing data, ada missing data di sini. Missing data di sini itu contain less data than needed. Jadi ada estimasi variabel yang mereka perlu lakukan, ada juga asumsi yang perlu mereka berikan untuk menjawab pertanyaan ya. Dan ada inconsistent, ada matching information juga. Modeling kompetensi ini berhubungan dengan ability to identify relevant questions, ability to translate this into mathematics and solving mathematically, ada ability to interpret and validate the solutions, ada juga ability to analyze or compare given models. Jadi inti dari kompetensi ini adalah bagaimana siswa perform gitu ya, melakukan proses atau mathematical modeling activity tersebut di dalam kelas matematika atau kelas STEM ya. Nah, apa hubungannya mathematics dan STEM dan juga apa rule-nya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa letter M itu merepresentasikan mathematics di dalam STEM education framework. Nah, tapi dari beberapa artikel gitu ya, itu banyak yang mengatakan bahwa mathematics in particular has not received the focus it deserve with STEM integrations. Jadi mathematics itu porsinya itu seperti apa ya underrepresented gitu ya. Jadi hanya sebagai tool saja, hanya sebagai representational data saja, nah itu dianggap integrasi, nah seperti itu. Nah, lalu NA dan juga NRC juga itu mengatakan bahwa less evidence of a positive impact on mathematic outcomes gitu ya. Dan mathematics itu frequently serve only a supporting tool rather than occupying a meaningful or central role within STEM integrations. Nah, padahal di sini kita tahu bahwa role of mathematics in the field of STEM itu menurut referensi ya Mas et al. Itu berhubungan dengan 21st century skill, mathematical modeling, responsible citizenship education. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana peran mathematics di STEM education itu adalah sebagai mathematical modeling practices. Ya, bagaimana bisa mengintegrasikan antara beberapa disiplin ilmu dan juga melakukan mathematical reasoning gitu ya, mengetahui hubungan antar variabel yang ada di masalah STEM. Nah, Stallman 2018 ini juga mengatakan bahwa focusing on M in STEM itu bisa dilakukan dengan cara emphasize on mathematical modeling and engineering design challenge. Fertil and Gurel juga mengatakan bahwa mathematical modeling itu bisa menjadi jembatan untuk STEM education. Dan juga Siller 2024 itu mengatakan bahwa mathematical modeling itu dapat menjadi vehicle untuk maintaining critical thinking for STEM integrations. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana mathematical modeling itu sangat valuable di integrasi STEM education ini. Nah,
Ada beberapa proses atau project gitu ya, phase of STEM project yang pada umumnya ini Tager M itu mengatakan bahwa ini adalah phases yang umum dalam STEM project, diawali dengan problem, lalu science ya, bagaimana biologi, fisik, chemistry mengambil peran di sini, selanjutnya dia dilalui dengan mathematical modeling dan juga teknologi, lalu scientific model, lalu ada engineering design teknologi, dan juga menghasilkan produk ataupun artifact. Nah, ini saya menampilkan ini sebagai salah satu contoh bagaimana STEM project phases itu mengincludekan mathematical modeling ya. Dan di sini Dogan et al. Lebih extend lagi, dia mengextend mathematical modeling proses ke dalam mathematics and science disiplin gitu ya, atau dikenal frameworknya dengan nama Interdisciplinary Mathematical Modeling atau IMM. Nah, sama pada umumnya ya dengan modeling proses yang sebelumnya saya jelaskan bahwa semua itu diawali dengan real world problems. Lalu bagaimana di sini real world problem itu dipahami ya. Lalu memahami ini kan kita bisa memilah mana relevan dan juga unrelevant informations. Nah, tapi di sini dia membagi menjadi dua, ada science word, ada mathematical word. Jadi ada dekomposisi dari masalah yang kompleks itu menjadi masalah-masalah yang kecil dan menghubungkan dengan science konteks dan juga mathematical word konteks. Dari komposisi ini itu memberikan informasi terhadap konteks forming. Ya, jadi berdasarkan pengalaman mereka, mereka mendapatkan gambaran umum tentang sistem, tentang masalah tersebut, menghasilkan mental model, lalu menggunakan dekomposisi yang ada di science and mathematical world ini untuk menentukan konteks apa yang cocok gitu ya. Misalnya di masalah STEM, oh ternyata mathematics konteks yang cocok itu adalah misalnya linear growth gitu ya, atau continue growth atau yang lainnya. Nah, science word juga di sini memberikan informasi untuk konteks forming. Selanjutnya mathematicing ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ini mentransformasi ke dalam mathematics form ya. Setelah mendapatkan mathematics form atau model forming, dilakukan model solving, lalu transformasi di sini maksudnya adalah interpretasi. Bagaimana solusi di mathematics dapat digunakan ke dalam dunia nyata dan juga dilakukan evaluasi gitu ya, apakah sesuai atau tidak. Dan sifat ini adalah iteratif, mirip dengan sebelumnya yang ada di Bloom ya. Jika memang tidak ada evaluasi, kita kembali ke model forming dan juga model solving. Selanjutnya dievaluasi kembali. Jika memang cukup, selanjutnya adalah report. Nah, ini adalah interdisciplinary mathematical problem yang dipropose oleh Dogan. Ini hampir sama, ya, tetapi di extend bahwa di komposisinya itu bukan hanya science dan juga mathematics, tapi juga ke teknologi dan juga engineering. Oke, selanjutnya tentang mungkin tentang previous research dan juga research in progress saya selama saya berkecimpung di akademi ini. Yang pertama, ini riset saya tentang perceptive teachers belief on mathematical modeling and their mathematical modeling activities through STEM project. Nah, sebenarnya belief sendiri itu sudah banyak dilakukan penelitian ya di mathematics karena belief ini berhubungan juga dengan cognitive performance. Oleh karena itu, waktu itu saya membahas tentang bagaimana sih belief students tentang mathematical modeling dan bagaimana aktivitas mereka gitu ya dalam melakukan pemodelan di project STEM. Nah, metodenya di penelitian ini itu saya menggunakan correlationals. Jadi konteksnya itu adalah ekoenzim ya, karena waktu itu di kampus saya itu juga ada aktivitas ekoenzim. Jadi saya memanfaatkannya untuk apa ya, mendesain tugas matematika di situ. Nah, findingnya apa? Finding dari riset saya yang ini itu adalah bagaimana, uh, findingnya adalah hubungan ya, bahwa ada hubungan antara belief dari perceptive teacher dan juga tentang mathematical modeling dan juga mathematical modeling competencies. Dan di sini di tabel ini, kalau kalian lihat ya, ini adalah konsepsi dari perceptive teacher tentang mathematical modeling. Ada yang menganggap mathematical modeling itu sebagai alat untuk mendeskripsikan physical fenomena. Ada juga yang apa namanya beropini bahwa mathematical modeling itu sebagai translation of real world context into mathematical expressions gitu, dan juga sebagai mana yang lainnya juga ya. Dan ini tentang describing mathematical modeling. Ada yang menganggap adalah sebagai end product, ada yang menganggap sebagai proses gitu ya. Dan ini adalah tugasnya. Saya mendesain tugas di GeoGebra, tugas
matematika di sini, pemodelan bagaimana mereka bisa mengoptimasi jarak ya di GeoGebra tersebut menggunakan pengetahuannya tentang geometri dan juga kalkulus ya. Oke, ini yang pertama tentang belief on mathematical modeling dan juga mathematical modeling activities. Nah, yang kedua, ini adalah riset saya tentang mathematical modeling activities of integrated STEM education using Lapindo Matplotlib disaster context. Nah, di sini ini cukup banyak lessonnya karena waktu itu saya juga mendapatkan hibah penelitian waktu itu dan saya membuat ini terstruktur. Ada beberapa lesson. Jadi yang pertama lessonnya adalah understanding the Lapindo Matplotlib. Yang kedua, calculating the affected area. Yang ketiga adalah predicting material discharge. Yang keempat, examining possible solution. Dan kelima, ada estimating fluid dynamics. Metode di penelitian saya ini, itu saya gunakan qualitative case studies, karena fokus saya adalah saya ingin melihat bagaimana performance pre-service teachers ya dalam melakukan pemodelan matematika gitu ya di konteks yang saya berikan yaitu Lapindo Matplotlib. Nah, apa temuannya? Jadi di sini saya mendapat temuan bahwa pre-service teachers need to have experience in performing and implementing modeling tasks. Karena mungkin modeling tasks itu adalah hal yang tidak umum ya untuk mereka dan mungkin mereka butuh waktu untuk bisa memberikan asumsi, menginterpretasi, ataupun memformulasikan model. Dan transisi antara real world problem statement dan juga mathematical modeling dan ke mathematical solutions ini adalah transisi yang cukup sulit ya. Jadi transisi mathematizing itu dan juga bagaimana interpreting solution itu adalah dua transisi yang sangat sulit dan tidak begitu terlihat ya, dari penelitian yang saya lakukan. Ini contoh tugasnya ya waktu itu lesson 3-4 itu tentang volume dan debit. Di sini saya meminta mereka untuk mengestimasi total volume mud flow yang ada di sana gitu ya. Jadi mereka melakukan observasi langsung ke tempatnya ke Lapindo apa mud flow tersebut. Mereka melihat mengobservasi informasi di sana dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan proyek yang saya berikan. Nah, di Matplotlib Research ini fokus ke estimasi volume dan juga bagaimana menganalisa tren, ya tren dari volume atau debit tersebut change over time. Dan yang selanjutnya adalah fair compensation scheme, bagaimana mereka mempropose ganti rugi yang adil ya untuk beberapa orang di sana. Ini informasi yang saya berikan kepada mereka dan ini adalah dokumentasinya. Ya. Oke, dan ya itu ya riset saya sebelumnya dan saat ini di PhD program saya itu saya fokus ke integrated STEM dan juga mathematical modeling dan saat ini saya sedang fokus kepada mathematical modeling oriented integrated STEM education atau saya sebut itu adalah MOISTEM. Jadi bagaimana ini secara saya mencoba untuk mencari apa namanya framework yang lebih aplikatif kepada guru-guru ataupun private teacher ketika mereka ingin mengintegrasikan mathematical modeling yang ada pada integrated STEM education gitu ya supaya mathematics di STEM itu dapat lebih memiliki peran yang bagus seperti itu ya dan sini setelah ini juga saya melakukan penelitian tentang AI ya AI di sini saya sedang melakukan penelitian kolaborasi dengan teman saya juga bagaimana AI dapat membantu untuk memformulasikan mathematical modeling tasks ya bagaimana AI bisa membantu kita dalam eh, apa namanya ya mensuggest gitu ya apa saja kira-kira mathematical modeling yang cocok digunakan pada konteks STEM yang diberikan. Oke, mungkin itu Mas Rizky apa yang saya bisa sajikan dan selanjutnya mungkin bisa kita tanya jawab dan diskusi ya. Terima kasih.